minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir. Rabbi zidna ilman nafi'a wa rizqna fahma wa amalan mutaqabbala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan fadail qudrat irodat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita semua masih diberikan kesempatan dan kenikmatan yang luar biasa, yaitu diantaranya kita bisa masih melaksanakan beramal kebaikan. Mudah-mudahan amaliyah yang senantiasa kita amalkan, yang senantiasa kita kerjakan, menjadikan satu wasilah kita benar-benar bisa menggapai ridho rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian terakhir kemarin itu tentang masalah sirkah ya. Insyaallah untuk pagi ini mungkin masalah ahkamil ikrar. Ikrar itu pengakuan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala musannifur rahimallahu taala wa nafa'ana bi qormatin nabi asrarihi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pastun fi ahkamil ikrar, tentang masalah ikrar, pengakuan. Kalau datang ke Indonesia menjadi ikrar ya. Zakat fitrah juga, zakat fitrah asalnya apa? Zakat fitrah. Sebetulnya datang ke Indonesia zakat fitrah. Ikrar, sudah ikrar belum? Nah, ikrar itu adalah pengakuan. Kenapa ada bab ikrar, pengakuan? Karena penting menuntut kita supaya hidup kita itu dalam ada apa? Kejujuran, baik dalam berbisnis atau ketika kita punya salah harus ada ikrar, pengakuan, atau ketika kita difitnah terus ada ikrar, atau ketika kita menjadi saksi. Intinya dalam setiap aktivitas harus diiringi dengan apa? Kejujuran. Karena kalau tidak jujur celaka ya. Apalagi kalau berbisnis, kita awal dengan kebohongan, nanti sudah kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan susah gitu. Sedangkan kalau kita suka berdusta, berbohong, itu ada salah satu penyebab menjadi apa? Penyakit hati. Kan jelas dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah ayat 10, firman Allah, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Yang artinya dalam hati mereka ada penyakit dan Allah pun akan menambah penyakitnya kalau senantiasa berbohongnya tidak dihentikan. Dan bagi mereka yaitu akan mendapat apa? Siksa, adzabun alim, siksa yang begitu pedih. Sebab apa? Bima kanu yakdzibun, sebab mereka suka berbohong. Jadi kalau sudah diawali kebohongan, nanti susah, nanti menjadi istilah Sunda takut jadi lalam ya. Jadi tidak boleh ada dusta di antara kita. Kata Rasulullah, ada toleran, boleh berbohong itu cuma dengan beberapa perkara saja. Di antaranya ketika salah seorang mau berkelahi dengan berbohong, tidak jadi, itu boleh. Kemudian untuk menyenangkan hati seseorang, itu baru boleh berbohong. Selain dari itu, yang diharamkan berbohong itu apa? Untuk keenakan sendiri, keegoisan sendiri, terus menyenangkan diri sendiri dan merugikan kepada orang lain. Itu yang dilarang atau yang diharamkan dalam masalah berbohong atau berdusta. Kamil kiror, masalah pengakuan itu dorbani hakullah ta'ala. Masalah pengakuan itu ikrar terbagi dua macam. Pertama ada hak kepada Allah, wa hakul adami, dan kepada sesama yaitu manusiawi atau hak Adam. Fahqullahu ta'ala yasiru fihi anil ikrabi. Nah, kalau pengakuan kepada Allah biasanya gampang, itu biasa bisa rujuk itu apa? Bisa menarik kembali. Intinya dengan apa? Kita beristighfar, kita maksiat, berbuat dosa, dan dengan apa? Bertobat kepada Allah insyaallah. Karena Allah itu jelas. Pertama apa? Ghafurur Rahim. Allah itu punya apa? Lautan ampunan, dan Allah pun mukhalafatul hawadisi,
Allah itu beda dengan manusia. Kalau manusia itu mohon maaf, biasanya kalau sudah terkena hati untuk memaafkan biasanya prosesnya lama. Kalau manusia ya, untuk memaafkan biasanya orang punya salah pada kita sampai kita kena hati susah, biasanya lama prosesnya. Makanya di sini yang kedua, wa haqqul adami la yasi'u rujubi anil ikrabi wa tabtakilu sihatul ikrar, sehingga sama Adam itu tidak sah, artinya menarik kembali kecuali dengan beberapa syarat. Nanti ada beberapa syaratnya ketika kita adalah pengakuan ya, dalam bisnis atau yang lainnya. Ila salasti syara'id. Nah, kalau bisa tidak sah ditarik kembali kalau dalam pengakuan sesama hakul Adam, dan disahkannya pengakuan itu dengan 3 syarat. Yang pertama al-bulugu, yaitu sahnya pengakuan kalau orangnya sudah balik ya, sudah balik. Ya tidak sah kalau ada anak kecil, pengakuan akan kedua kalau belum balik yaitu anak kecil tidak sah kalau ada pengakuan. Kenapa? Karena anak kecil itu biasanya dapat diiming-iming ya, kata si A suruh bilang A, kata si B bisa aja bilang lain. Kalau anak-anak mah tidak sah kalau misalnya dalam berbisnis, dalam ketika difitnah atau bisa jadi saksi, tidak sah saksi pengakuan dari anak kecil. Jadi harusnya kalau dia sudah balik. Wal aklu, kedua yaitu syaratnya dalam pengakuan itu yaitu berakal. Wala yasihu ila majnun, ya tidak sah kalau misalnya kepada orang yang gila. Gimana orang yang mabuk? Orang yang mabuk itu sebagian sakor itu mengatakan ulama ketika mabuknya tidak sah. Sahnya itu ketika tetap sadar. Kemudian wal ikhtiyaru wa in kana bimalin i'tibaru bihi. Kemudian syarat yang ketiga sahnya adanya pengakuan itu yaitu kemauan sendiri. Jadi tidak boleh ada paksaan, terutama ketika menjadi saksi ya, apalagi disogok gitu ya, itu tidak boleh ada paksaan, harus kemauan sendiri dia mengakuinya bahwa dia itu benar melaksanakan begini ya, harus sadar harus ada kemauan sendiri. Kalau misalnya ada penekanan, misalnya dia suruh jujur, suruh itu tidak sah. Seperti terutama dalam saksi berfitnah zina gitu kan, dalam agama itu harus ada sampai 4 saksi. Kenapa harus ada 4 saksi? Pertama takut si mata aja, kalau kata ulama itu takut rabun. Saksi kedua takut bisa kurang pendengaran. Maka paling penting, karena hadnya hukuman orang yang difitnah zina itu lumayan hebat hukuman. Beda dengan saksi nikah. Kalau nikah itu cukup 2 ya. Makanya sebetulnya kalau terutama dalam saksi nikah yang dibayar mahal itu sebetulnya bukan naib ya, petugas KUA yang harus dibayar mahal itu harusnya saksi sebetulnya. Kenapa? Karena saksi itu bertanggung jawab dunia sampai akhirat. Dia itu mengesahkan yang asalnya haram menjadi halal. Maka kalau udah nanti bab nikah nih, terutama saksi ditekan. Kenapa tekannya? Diantara tidak boleh fasik. Fasik itu tarkus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Kalau dari jauh saya ya. Kenapa? Karena kalau saksinya fasik, otomatis nanti kasihan kepada pengantinnya. Tidak sah. Kalau tidak sah berarti selama berhubungan bisa disebutkan dengan hukum zina. Gitu. Tadi antaranya. Makanya yang mesti dibayar mahal sebetulnya bukan naib, saksi, dia itu bertanggung jawab dunia akhirat. Maka harus benar mendengarkannya, isol. Ketika itu penting adanya pengakuan, adanya diantaranya ikhtiar, tidak boleh ada penekanan kepada saksi. Sah, tidak boleh. Tergantung saksi, dia benar nggak nih mendengar isolnya. Maka ikhtiar, harus kemauan diri dia benar nih sahnya isol. Penting pengakuan itu. Syarat yang ketiga adalah harus dengan kemauan sendiri. Wa in kana bimal itibaru fi syartun rabiun. Kalau seandainya masalah harta seperti berbisnis itu ada syarat yang keempat wa arusdu. Rusdu itu adalah pintar, tapi wal muradu fihi qaulul muqiri mutlaq tasarrufi. Yang dimaksud di sini, yang dikehendaki adalah yang dimaksud rusdu itu adalah
orang yang ikrar, orang yang mutlak tasarrufnya artinya orang yang pintar dalam mentasarrufkan hartanya. Itu ya, jadi syaratnya yang keempat, kalau ketika ada pengakuan dalam berbisnis, yaitu ya benar orang pintar dalam apa mengelola dalam hartanya. Jadi ada syarat keempat bagi untuk urusan harta. Tapi selain dari harta mah yang tiga tadi, jadi saksi atau jadi apa, syaratnya yang tiga. Pertama balik, berakal, kemauan sendiri. Dan wa idza aqara bimasulin ujiailah fi bayanihi, seandainya dalam pengakuan ada apa perkara atau kata-kata yang tidak jelas, benar gak kamu maling? Saya cuma gitu aja. Tahan dulu, rujia, tahan ya, jangan sampai apa bisa ditahan. Kalau istilah sekarang di penjara dulu sampai dia berkata dengan jujur. Jangan kita langsung percaya aja. Wah, jangan menafsir misalnya cuma kamu benar maling. Langsung nafsir kita apa bahwa dia benar maling. Jangan begitu, sampai dia mengatakan dengan sejujurnya. Kalau belum berkata-kata, tahan, ku bisa penjarakan sampai dia berkata jujur. Kemudian wayasyu al istina bil ikrar idza wasala bihi. Kemudian dalam masalah ikrar pun untuk masalah pengakuan ada juga pengecualian ketika yaitu yang disambung dengan ikrar tersebut. Jadi maksudnya pengecualian teh sah saja seperti nanti saya selalu akan jujur berkata begini-begini kecuali si A-nya berkata jujur juga, itu pengecualian gitu boleh. Saya siap jadi saksi akan berkata seadanya asal si B juga ikut menjadi saksi. Saya siap ditanya apapun tentang apa pengelolaan harta ketika berbisnis asal si B-nya, kecuali si B-nya pun ikut apa dia berkata jujur. Dia mengatakan hal tersebut itu hukumnya boleh. Kemudian masalah ikrar pun wa huwa fi halati sihat wal muradu sawaun. Ketika pengakuan ikrar baik dalam keadaan sehat dan sakit itu sawon sama saja. Artinya apa? Misalnya dia ketika sakit bilang saya punya hutang ke si Zaid 1.000 ketika sakit. Ketika sembuh beda lagi. Sebetulnya saya punya hutang kepada Umar berapa? 1.000. Nah, ketika ada pengakuan begitu, maka apa? Disamakan sawaun. Artinya dua-duanya harus dibayar. Gitu. Ketika ada pengakuan orang misalnya punya utang atau apalah pengakuannya, ketika apa sakit beda, ketika sakit begitu, ketika apa sembuh beda, maka samakan saja. Kemudian apa tujuannya adanya bab ikrar pengakuan di samping kita dituntut harus hidup jujur? Kedua supaya apa? Kita dijauhkan dari apa sifat suudzon ya, buruk sangka kepada orang lain. Itu tujuannya ada pengakuan itu. Jadi jangan kita apa memprediksi orang tersebut karena dia misalnya pernah berbuat salah, kemudian karena seperti ada kisah ya, ada misalnya kisah dia dituding apa kalau istilah sekarang selingkuh, sampai memprediksi orang tersebut ya kelakuannya jelek-jeleknya gitu, jadi sudah tidak percaya lagi. Itu tujuannya. Yaitu kalau sudah mengaku ya sudah, kita tinggal apa sesuai dengan aturan fikih aja. Kalau dihad dihukum. Dua, kenapa ada bab ikrar pengakuan? Supaya ketika kita berbuat salah jangan kita gengsi untuk meminta maaf. Kalau kita gengsi berarti timbulnya apa? Egois. Kalau egois bahasa ketika kita gengsi untuk mengucapkan maaf berarti kita termasuk orang yang sombong. Sedangkan sombong itu adalah apa? Hizbullah, pakaian Allah. Kalau hamba Allah berani memakai pakaian Allah, otomatis suatu saat Allah akan hinakan baik di dunia atau kelak di akhirat. Tujuannya itu ada bab ikrar. Ketika kita berbuat salah jangan ditahan gengsi. Salah aja kita minta maaf gitu. Ada bahasa ikrar. Ada satu lagi sedikit. Wa qulu ma amkana pastun tentang masalah meminjamkan. Wa qulu ma amkana al-ittifau bihi ma ainihi jazat yaratuhu. Setiap perkara yang bisa diambil manfaat serta tidak mengurangi barang tersebut, maka boleh kita meminjamkan barang tersebut ya.
Idza kanas manafiu asaron, dan di mana-mana manfaat itu berupa asar. Kalau misalnya asar itu yaitu ya ketika hati kita itu rela, asar itu ya. Jangan kita meminjamkan barang dengan apa hati kita kelamaan menjadi apa tidak ikhlas istilahnya. Seperti meminjamkan apa? Meminjamkan kambing diambil susunya misalnya ya. Diambil karena itu kan diambil manfaat. Nah, saya pinjam kambing berapa jaraknya misalnya, cuma diambil susunya saja sebulan misalnya. Jadi nanti kelamaan bisa kita tidak ikhlas. Saya kalau kira-kira kita menjadi tidak ikhlas, maka tidak boleh apa meminjamkan barang tersebut. Kemudian atau seperti kita ada orang meminjam, tolong dong minjam ininya pohonnya mau dipanen, sudah ada buahnya baru kita meminjam, mau diambil buahnya. Sekira-kiranya kita berat untuk meminjamkan, maka hal tersebut tidak sah, makanya tidak boleh kalau kecuali kalau ikhlas itu baru bagus. Dan bagi kita punya barang yang bisa dimanfaatkan, kalau sekiranya orang ada yang butuh ya pinjamkan. Karena orang yang selalu memberikan keringanan kepada orang lain, memperlancar kepada urusan orang lain, urusan kita pun akan dilancarkan oleh Allah. Kemudian watatuzu aliyatu mutlakon, dan sah meminjamkan itu secara mutlak. Mutlak itu yaitu seperti ya intinya mah secara langsung gitu. Wa muqayyidan bimadin, atau secara apa dibatasi waktu. Boleh saya minjamkan ini motor, cuma maaf ya 1 minggu karena nanti mau dipakai, itu dengan batasan waktu itu tidak apa-apa, jadi tidak termasuk memberatkan orang lain maksudnya gitu. Wa hiya badmunatun alal musta'iri bi qaimitiha yaumut talfiha. Kemudian untuk masalah meminjamkan ketika ada barang yang rusak, otomatis kita pun sudah paham ya, maka wajib menggantinya dengan harga barang tersebut ketika hari meminjamkan barang tersebut. Misalnya ketika minjam motornya, misalnya spionnya rusak, maka wajib kita menggantinya, hukumnya wajib ya ketika gimana kalau misalnya tidak ada uang untuk menggantinya, ya tinggal minta keikhlasan atau berbicara kepada orang yang punya barang. Kalau ikhlas, insya Allah ikhlas. Kalau misalnya tidak ikhlas, tetap kita wajib mengganti. Itulah masalah ikrar dan masalah meminjamkan barang. Barangkali ada pertanyaan, Mas? Kayaknya cukup. Nah ya, Partarosan? Alhamdulillah ya. Sudah paham? Alhamdulillah tuh sudah paham ya. Karena sudah pada paham, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, terutama ilmu yang kita dapat sehari-hari itu menjadikan ilmu syafaat pertolongan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.